kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas setiap apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Di masa-masa sekarang ini Bapa, di masa-masa sukar ini Tuhan Yesus, kami ingin sekali mengucap syukur kepada Engkau Bapa. Inilah rasa syukur kami Tuhan Yesus. Berkatilah kami Bapa. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Rasa syukur itu Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam puji syukur Pak. Dalam puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Hanya bagi Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur padamu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu.
Kami telah bersyukur kepadamu Tuhan. Kami ingin semakin dalam untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kau berkati setiap firman yang keluar dari hamba-Mu ini Bapa. Firman-Mu ini Bapa menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus kiranya Bapa. Di dalam kehidupan kami Bapa, firman-Mu menjadi batu penjuru buat kami Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya dalam ibadah streaming. Doa saya dari tempat ini, Bapak, Ibu, dan saudara semua selalu ada dalam perlindungan Tuhan dan berkat Tuhan menyertai kita semua. Meskipun kita sudah menjalankan ibadah langsung di gereja, tetapi tim multimedia masih membuat ibadah streaming ini untuk khusus bagi jemaat yang belum bisa datang beribadah di gedung gereja. Dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita langsung buka firman Tuhan kita. Terdapat dalam 1 Korintus pasal yang ke-16. 1 Korintus pasal 16. Ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 16 ayat 9 saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Berbahagialah Pak Ibu yang mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Ini merupakan surat pertama dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan ini merupakan pesan-pesan terakhir di surat yang pertama ini. Dan dari kalimat yang ditulis oleh Rasul Paulus ini kita tahu bahwa pelayanan Rasul Paulus sendiri yang menulis banyak penentang. Ya, saya baca. Sekalipun bagian terakhir ayat 9, sekalipun ada banyak penentang. Jadi dalam pelayanan Rasul Paulus bukan menghadapi 1-2 penentang, tetapi dia menulis banyak penentang. Kalau saya boleh pakai istilah saya, ketika Paulus melayani banyak hambatan, banyak tantangan, banyak persoalan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Nah, kalau menggunakan istilah yang ditulis oleh Creed Davis, yaitu krisis. Kalau boleh dimasukkan ke situ, karena definisi krisis yang ditulis oleh Creed Davis adalah perubahan yang terjadi. Dan kita tahu pelayanan Rasul Paulus, sebelum Rasul Paulus dipanggil Tuhan, namanya adalah Saulus. Dan dia orang yang terhormat, dia orang yang disegani, dia orang yang sangat penting. Salah satu anggota Sanhedrin, dia anak buahnya dari guru besar yaitu Gamaliel. Jadi ini bukan orang sembarangan, Saulus ini. Tapi ketika dipanggil Tuhan, maka kehidupan dari Paulus itu mengalami perubahan yang terjadi secara radikal, perubahan besar-besaran. Yang dulunya dia mungkin disegani, sekarang dia dicari-cari ingin dibunuh. Yang dulunya orang hormat sama dia, sekarang sudah tidak hormat lagi. Bahkan cari-cari ingin menganiaya Rasul Paulus. Nah, inilah yang namanya krisis. Terjadi perubahan besar-besaran. Nah, saudara yang dikasih Tuhan,
Tetapi yang luar biasa dari Rasul Paulus ketika menghadapi ini, dan Paulus dia tulis banyak penentang, banyak masalah, banyak hambatan. Tetapi meskipun di dalam pelayanannya banyak penentang, banyak masalah, banyak tantangan, banyak persoalan, tapi bagi Paulus dia katakan ini merupakan kesempatan, banyak kesempatan. Ya, banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Banyak kesempatan. Kata kesempatan di situ digunakan kata turah, yang artinya pintu masuk. Jadi meskipun terjadi perubahan secara besar-besaran, radikal yang dialami oleh Rasul Paulus, nah itulah yang namanya krisis. Tapi bagi Paulus, meskipun dia mengalami krisis, itu merupakan pintu masuk untuk kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah hidupnya. Itu merupakan pintu masuk bagi Paulus, tantangan-tantangan, masalah, hambatan yang dialaminya selama dia melayani Tuhan, itu merupakan pintu masuk supaya imannya makin didewasakan, supaya ia makin diproses Tuhan menjadi makin serupa dengan dia. Nah inilah pintu masuk. Hammer dalam bukunya Krisis Tengah Umur, atau sekarang istilahnya krisis tengah baya, maka dia mencuplik apa krisis yang ditulis oleh orang Cina. Krisis bagi orang Cina itu ditulis dengan dua lambang, ya, dua lambang. Yang pertama lambang itu bunyinya Mekian. Meskipun saya tidak pintar bahasa Mandarin, tapi percayalah ya Pak Ibu, ya saya nggak tahu, taunya ya hanya capcay, buyung hai gitu ya. Jadi nggak ngerti lah yang lain. Tapi krisis yang lambang pertama itu bunyinya Mekian. Mekian ini punya pengertian krisis yang tidak ada harapan, krisis yang ya tidak ada harapan, krisis yang dampaknya buruk sekali. Tetapi lambang yang kedua dari kata krisis itu adalah jihui. Jihui ini saudara mengandung pengertian krisis, sama-sama krisis, tapi krisis yang di mana di dalamnya ada pengharapan, di mana di dalamnya ada peluang. Ini merupakan kesempatan. Nah itu jihui. Jadi rupa-rupanya Paulus ketika ada masalah, ada tantangan, ada persoalan, ada banyak penentang selama dia melayani, itu bukan bagi dia, memang krisis, tapi bukan krisis yang berdampak negatif, tapi bagi Paulus ini merupakan kesempatan untuk kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah pelayanan. Coba bandingkan dengan kondisi yang dialami oleh Raja Saul dan orang-orang Israel atau prajurit-prajuritnya, tentara-tentaranya Saul ketika menghadapi Goliat. Bagi mereka Goliat itu merupakan krisis. Seolah-olah mereka tidak ada harapan, krisis yang berdampak buruk, tidak ada harapan lagi, tidak ada harapan lagi bagi mereka. Tapi beda dengan Daud, ketika musuhnya masih sama yaitu Goliat, masalahnya sama, tapi bagi Daud ini kesempatan untuk kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita Pak Ibu? Ya. Di tengah situasi COVID-19 kita tidak tahu, terjadi banyak perubahan demi perubahan yang terjadi di sekitar kita. Banyak perubahan. Nah kalau kita nggak siap, maka saudara ini takutnya kita akan mengalami krisis yang tidak ada harapan. Krisis yang buruk dampaknya bagi kita. Tapi mari coba kita belajar dari Rasul Paulus. Ketika ada banyak masalah, ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, bagi Paulus itu merupakan pintu masuk kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah pelayanannya. Nah, kenapa Rasul Paulus bisa kuat? Kenapa bisa Paulus mengambil krisis dari dampak yang positif? Ya, ini merupakan kesempatan bagi Rasul Paulus untuk mengalami kuasa Tuhan di tengah-tengah pelayanannya. Nah, mari kita lihat salah satu saja di dalam Galatia pasal yang ke-6, Galatia pasal 6 ayat yang ke-17. Selanjutnya
Janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Ya, selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku. Ini bukan berarti Paulus mencegah orang-orang berbuat sesuatu yang menyusahkan bagi Rasul Paulus, bukan. Karena kenyataannya banyak di sekeliling Paulus orang-orang yang berbuat susah, berbuat sesuatu yang menyusahkan Rasul Paulus. Bukan itu maksud Rasul Paulus, tetapi maksud Rasul Paulus adalah jangan sampai perbuatan-perbuatan orang di sekitar Rasul Paulus itu membuat itu menjadi masalah dan akhirnya membuat Rasul Paulus susah. Jangan. Orang boleh meraka-rakakan yang jahat, orang boleh merancang segala sesuatu yang tidak baik dan sebagainya, silahkan. Tetapi jangan sampai itu menyusahkan kita, gitu loh saudara. Nah, kenapa Paulus begitu kuat? Coba saudara lihat, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Apa sih yang dimaksud dengan tanda-tanda milik Yesus? Tanda dalam bahasa Yunaninya ini, bahasa aslinya menggunakan kata stigmata, yang artinya cap, ya, tanda, cap. Pada zaman itu budak atau prajurit biasanya dicap, ya, dikasih stigma, ya, jadi ada cap yang bisa dilihat dari luar supaya orang-orang tahu ini budaknya siapa, tuannya siapa. Kalau prajurit, oh ini punya jenderal siapa, nah, kira-kira seperti itu. Nah, Paulus menggunakan kata itu stigmata karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tanda-tanda milik Yesus? William Barclay menafsirkan bahwa tanda-tanda milik Yesus ini adalah ketika Rasul Paulus mengalami aniaya. Kalau saudara lihat di dalam 2 Korintus pasal 11, ya, ayat 20-an, coba kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 11, ayat yang ke-23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, didera di luar batas. Kemudian ayat 24, 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal dan seterusnya, bla bla bla. Nah, inilah yang dimaksud oleh William Barclay tanda-tanda milik Yesus. Rupa-rupanya waktu Rasul Paulus disesah, didera, dianiaya, dicambuk, ya, apa yang dialami oleh Rasul Paulus, disesah setiap kali 40 kurang 1, sebanyak 5 kali. Jadi 39 kali 5 itu. Nah, itu ketika dicambuk menimbulkan bekas luka pada tubuh Rasul Paulus. Nah, itulah yang dimaksud tanda milik Yesus. Tentunya bukan karena luka-lukanya itu saudara, tetapi gini ya, ketika Rasul Paulus dianiaya, ketika Rasul Paulus disesah, tanda-tanda milik Yesus terjadi dalam dirinya, maka Paulus arah hatinya itu ingat akan penderitaan Yesus. Ingat waktu Yesus disalib, ingat waktu darahnya ditumpahkan untuk menebus dosa umat manusia. Nah, itulah tanda bagi Rasul Paulus ketika dia disiksa, dianiaya, dia lihat di situ penderitaan Yesus. Dia lihat di luka-luka yang dialaminya, disitulah darahnya Yesus dicurahkan untuk menebus dosa Rasul Paulus. Nah, itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus, tanda-tanda milik Yesus. Makanya tidak heran dalam surat-suratnya Rasul Paulus seringkali katakan, aku bermegah ya pada salib. Ya, aku bermegah dalam salib. Kemudian yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaan. Jadi saudara, bukan sembarang luka-luka kemudian dia bisa kuat, bukan. Tetapi karena ketika dia mengalami siksaan, waktu dia disesah, waktu dia dianiaya, dicambuk, luka-luka itu mengingatkan Rasul Paulus arah hatinya itu kepada ketika Yesus mengalami aniaya di atas kayu salib.
Darahnya ditumpahkan, mati untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, itulah darah Yesus, itulah yang membuat Rasul Paulus bisa kuat. Sehingga banyak ketika ada perlakuan orang-orang di sekitarnya yang tidak baik, banyak orang-orang yang membuat masalah di dalam pelayanannya, Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Galatia, jangan sampai itu semua menyusahkan aku. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah ada masalah yang membuat kita susah? Apakah ada persoalan yang seringkali membuat kita susah? Kalau saudara ada tanda Kristus, ada tanda milik Yesus di dalam hidup kita, yaitu darah Yesus yang sudah ditumpahkan dalam hidup kita untuk menebus dosa kita. Percayalah Pak, ada banyak masalah, ada banyak persoalan. Kita akan berkata seperti Rasul Paulus, itu tidak menyusahkan saya. Bahkan kita bisa berkata, ini merupakan pintu masuk kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah hidup saya. Karena itu mari saudara yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu dimanapun berada. Mari ketika kita mungkin mengalami masalah, banyak tantangan, banyak persoalan, banyak hambatan, banyak problem yang terjadi mungkin di dalam keluarga kita, mungkin berkaitan dengan ekonomi kita, keuangan kita, pekerjaan, masa depan kita dan sebagainya. Mungkin kita mengalami sakit penyakit. Mari jangan sampai itu membuat kita susah, kita mikirin masalah itu terus. Tapi mari saudara, kita harus kuat. Kenapa? Karena di dalam hidup kita ada tanda-tanda milik Yesus, yaitu darah Yesus yang sudah ditumpahkan untuk menebus dosa kita. Harusnya ini merupakan pintu masuk masalah yang kita alami, persoalan yang kita alami. Ini merupakan pintu masuk untuk kuasa Tuhan, untuk mujizat Tuhan dikerjakan di rumah tangga kita, di keluarga kita, di pekerjaan kita, di kehidupan masa depan kita. Percayalah, bersama dengan Tuhan kita dapat lakukan perkara-perkara yang besar. Saya tutup dengan satu penelitian, ada sebuah penelitian, memang unggas atau burung itu tidak dapat terbang tinggi di 25.000 di atas permukaan laut. Ya, burung unggas itu tidak dapat terbang tinggi di 25.000 di atas permukaan laut. Kenapa? Karena oksigennya memang sangat tipis, bahkan hampir tidak ada. Jadi tidak bisa. Nah, sampai suatu saat ada seorang tour guide pendaki gunung bernama Hillary tahun 1956. Ketika memandu orang-orang untuk naik ke puncak gunung Everest yang ada di Himalaya, Hillary dia lihat itu Everest sudah tinggi ya, puncak gunung tertinggi di dunia. Ketika mereka sudah sampai di puncak, Hillary lihat masih di atas, jauh di atas sana, ada serombongan burung yang terbang. Betapa kagetnya Hillary. Kemudian dia turun, dia laporkan. Nah, dari orang ke orang, akhirnya didengar oleh banyak peneliti dan mereka mengadakan penelitian. Ini burung dari mana? Dan setelah diselidiki, ini burung dari daerah Mongolia. Ya, dengan ciri ada garis di kepalanya, di sekitar mata, ya, kepala. Nah, saudara, setelah diteliti ternyata burung yang jenis ini beda dengan jenis unggas-unggas yang lain. Perbedaannya di mana? Perbedaannya letaknya di darahnya. Darahnya beda. Darahnya tidak sama dengan darah burung-burung lain. Nah, tidak samanya bagaimana, saudara? Rupa-rupanya darah burung ini yang banyak berkembang pesat di Mongolia, itu darah itu bisa mengikat oksigen dalam jumlah yang sangat banyak dibandingkan dengan burung lain. Sehingga ketika burung ini bisa terbang, meskipun di udara itu lapisan oksigennya tidak ada, burung ini masih bisa bernafas karena ada cadangan oksigen yang diikat oleh darah dari burung ini. Sehingga waktu misalnya di daerah Mongolia udah kehabisan bahan makanan, mau tidak mau burung ini harus terbang. Biasanya terbang ke arah India. Nah, untuk terbang ke arah sana, untuk cari makanan di sana, harus lewati yang namanya gunung Everest ini, saudara. Everest aja udah tinggi, tapi bagi burung ini nggak ada apa-apanya. Bagi orang-orang mungkin, wah nggak mungkin kita akan lewati, burung ini akan lewati puncak gunung Everest ini. Nggak mungkin.
Tapi saudara, burung ini bahkan terbang jauh lebih tinggi dari puncak gunung Everest ini. Kenapa? Karena darahnya beda. Demikian juga dengan kehidupan kita Pak Ibu. Darah kita beda dengan darah orang-orang di luar sana. Di dalam hidup kita ada darah Yesus, ada darah Kristus. Itu yang memampukan kita untuk bisa terbang jauh lebih tinggi. Ya, meskipun ada masalah gunung Everest, masalah persoalan pencobaan yang coba menghadang kita. Mungkin orang berkata nggak mungkin, nggak bisa kamu ngatasi dan sebagainya. Tapi percayalah, bersama darah Yesus kita akan bisa terbang jauh lebih tinggi mengatasi masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Karena itu mari jangan takut ketika ada banyak tekanan, ada banyak tantangan, ada banyak persoalan. Jangan itu membuat kita susah. Tapi mari, ini merupakan pintu masuk kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kenapa? Karena darah kita beda. Di dalam hidup kita ada darah Yesus yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan damai sejahtera, memampukan kita untuk bisa jauh terbang lebih tinggi dari masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di dalam sorga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat ibadah streaming kali ini. Tuhan yang menyertai dari awal sampai akhirnya. Berkati hamba-hambamu yang sudah melayani, baik worship leader, singer, Tuhan, pemain musik, petugas LCD, tim multimedia yang sudah berjerih lelah, mereka semua, Tuhan berkati hidup mereka, jerih lelah mereka di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan yang memberkati mereka. Kami berdoa Tuhan, buat jemaat Tuhan dimanapun berada, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang saat ini terbaring sakit Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus, beri kesembuhan dalam hidup mereka. Mata pencarian mereka Tuhan berkati, baik sebagai nelayan, petani, wiraswasta, pedagang, karyawan, pegawai negeri, pelajar, apapun yang mereka lakukan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pemerintahan negara Indonesia ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para kabinet menteri Tuhan, kepala-kepala daerah dari tingkat atas sampai bawah, aparat keamanan, tenaga-tenaga medis, dokter, perawat yang menangani COVID-19. Tuhan beri kemampuan kepada mereka, beri kesehatan, kekuatan, sehingga mereka boleh Tuhan mengatasi COVID-19 ini. Nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Lindungi jemaat Tuhan dimanapun berada. Mereka selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Engkau terus memberikan kesehatan kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang percaya kita katakan, amin.